Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Tapi sebelumnya, maaf banget teman-teman kalau selama 2 bulan lebih terakhir ini saya nggak update konten YouTube. Karena waktu saya banyak banget tersita oleh pertama, kerjaan kantor saya, kerjaan utama saya yang semakin sibuk. Kedua, karena secara khusus 2 bulan terakhir ini saya sibuk mempersiapkan merit teman-teman. Ya, jadi 1 minggu lalu saya resmi melepas masa lajang, saya menikah. Jadi saat ini saya masih menata-nata lagi keadaan, menata waktu, menata kondisi, menyesuaikan lagi sana-sini dengan keadaan baru saya. And hopefully things will get better soon teman-teman. Semoga saya bisa ngonten secara lebih konsisten lagi seperti sebelum-sebelumnya. Anyway, cukup dengan curhat pribadi. Bersama saya saat ini ada sebuah Bluetooth speaker terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Eagle Tera 3 Max. Iya, di tahun yang kelima ini seri Tera 3 masih berlanjut. Kali ini namanya Tera 3 Max. Ngaku kalian, lihat bentukan Bluetooth speaker seperti ini. Apa speaker yang pertama kali muncul di benak pikiran kalian? Pasti bakal keceplosan seperti saya tadi kan? Ya, udah lama sekali Eagle ini nggak ngeluarin speaker dengan ukuran yang lebih gede dari small size speaker teman-teman. Terkecuali Eagle Fortis 2 tahun lalu, sebelum itu speaker ukuran menengah ke besar yang dirilis Eagle, paling-paling ya Eagle Elite XL 2S. Yang di video ini juga akan saya jadikan sebagai acuan komparasi saya terhadap Eagle Tera 3 Max. Kenapa? Kok Elite XL 2S yang saya jadikan sebagai acuan? Karena menariknya, meskipun secara body XL2S ini lebih gede dari Tera 3 Max, menurut info dari Eagle, rate power yang dihasilkan oleh Tera 3 Max ini sebenarnya di angka 60 watt, yang berarti sama dengan Elite XL2S. Memang, XL2S punya ukuran driver yang lebih besar, tapi Eagle Tera 3 Max terbaru ini juga sudah dilengkapin dual tweeter, dual woofers, dan dual passive radiators sebagaimana halnya dengan Eagle Elite XL2S. Jadi kalau misal ada anggapan kalau Eagle Tera 3 Max ini seperti versi mini dari Elite XL2S, sebenarnya ada benernya juga. Nah, meskipun di speaker ini ada handle dari logam untuk strap, tapi sayangnya, di dalam box pembeliannya kita nggak dibawain strap. Dan di Tera 3 Max ini nggak ada pegangan atau handle seperti yang ada di Elite XL2S. Jadi, kalau nggak pakai strap, meskipun ukurannya lebih kecil dari Elite XL2S, justru Elite XL2S lebih mudah dibawa-bawa, lebih portable karena ada handle-nya ini teman-teman. Di dalam box pembelian Tera 3 Max ini, kita juga akan mendapatkan kelengkapan standar lain seperti kabel charger USB-C ke USB-C yang bisa dipakai untuk nge-charge speaker ini. Namun, speaker ini juga bisa berfungsi sebagai power bank, bisa dipakai untuk nge-charge speaker atau perangkat HP atau perangkat elektronik lainnya melalui port USB-A yang disediakan di sebelah USB-C ini. Ini fitur JBL Charge banget. Output maksimal yang dihasilkan adalah 5 volt 2 ampere atau setara 10 watt. Jadi menurut saya udah lumayan lah untuk nambahin dikit-dikit baterai HP kalian. Meskipun bukan fast charging. Udah cukup tapi. Port USB-A-nya di sini juga berfungsi untuk mainin musik via flash drive. Selain USB-C port dan USB-A, juga ada port auxiliary untuk mainin musik via koneksi auxiliary teman-teman. Kabel 3,5 mm. Untuk fisiknya, keseluruhan finishingnya menurut saya cukup standar sesuai dengan harganya di harga Rp799.000 ini. Jadi untuk grill speakernya depan belakang dilapisin atau menggunakan material fabric, sedangkan sisa bodi lainnya dia campuran antara plastik dengan ada matte silikon di beberapa titik seperti di sekitar passive radiator ini, di sekitar RGB passive radiator, dan juga di kaki atau dudukannya ini teman-teman. Logo dan tulisan Eagle di grill speakernya tersamarkan berkat warnanya yang sama-sama hitam dengan grill speaker fabriknya. Sesuatu yang justru saya pribadi lebih suka karena nggak berusaha mencolok, nggak berusaha narsis. Seperti speaker-speaker JBL terbaru yang makin lama logo JBL, tulisan JBL-nya itu semakin gede di grill speakernya. Untuk ketahanan airnya, speaker ini sudah IP67 yang berarti tahan ditenggelamin dalam 1 meter air selama 30 menit.
Dan untungnya Tera 3 Max ini mengapung di air teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir tenggelam ya. Nah, di sini ada beberapa tombol di bagian atas speaker. Mulai dari tombol mode untuk ganti-ganti source media, sumber media, tombol-tombol media control, play, pause, previous, next, volume control. Lalu ada tombol lampu RGB untuk ganti-ganti mode RGB dan mode EQ indoor ataupun EQ outdoor. Kalau lagi pakai EQ outdoor, indikator EQ di sini akan mati. Sedangkan kalau kita lagi pakai EQ indoor, indikator EQ-nya akan menyala warna putih seperti ini. Perbedaan antara dua EQ ini, singkatnya, EQ outdoor itu seperti versi EQ indoor yang dihilangin di bass dan mid bass-nya, menyisakan upper bass yang cukup kering sehingga suaranya jadi dominan di mid range dan treble-nya. Bahkan mid range dan treble-nya pun, terutama suara vokal, ini terdengar lebih kering daripada ketika di audio EQ indoor. Presentasi audionya overall jadi semakin kering, teman-teman. Saya secara umum kurang begitu suka EQ outdoornya di sini. Lebih suka EQ indoornya karena lebih utuh, nggak ada bass yang dibuang gitu, tanpa harus ngehilangin bass. Not a sound sneaking out through your window into the night. Town, searching for nowhere land. Ready or not, this might be our last chance. Maybe tonight we could make it count. This is what we... Lalu tombol powernya di sini selain berfungsi untuk mati nyalain speaker, juga berfungsi untuk mengaktifkan mode broadcast. Ini semacam mode party mode kalau di speaker-speaker lainnya. Jadi kalian bisa koneksikan Tera 3 Max ini ke hingga 100 unit Tera 3 Max lain untuk memainkan audio secara in sync, secara synchronize, secara bersamaan. Bahkan kalau speaker induknya kalian matikan, maka ke 100 speaker Tera 3 Max lainnya ini akan mati juga, ikut mati bersamaan ketika sama-sama terkoneksi dalam mode broadcast. Nah, karena prinsip kerjanya ini master and slave, cara ngebedain antara speaker master dengan speaker slave-nya, speaker kedua sampai speaker ke-100, adalah dengan cek indikatornya. Pada speaker pengikut atau speaker kedua dan seterusnya, lampu indikator broadcast akan menyala kedip-kedip. Sedangkan di speaker induknya, masternya, indikator akan menyala warna putih solid. Sayangnya tentu karena saya tidak punya unit Tera 3 Max lain selain satu unit ini yang dikirim oleh Eagle, saya nggak bisa menguji secara real time kualitas dan konsistensi dari fitur ini. Semoga ada video review lainnya yang mendemokan khususnya untuk membantu kalian-kalian yang sangat membutuhkan fitur ini ketika membeli Eagle Tera 3 Max ini nantinya. Oke, ketahanan baterai dari Tera 3 Max ini diklaim di angka 12 jam pemutaran musik non-stop di volume 50%. Meskipun ketika saya tes sendiri di volume sama 50%, tapi dengan RGB aktif mengikuti ritme lagu, ritme musik, terkonek dengan HP Samsung Galaxy Note 9 jadul saya, HP yang biasa saya pakai untuk tes baterai selama ini, Tera 3 Max saya ini hanya bisa bertahan mainin musik selama 10 jam pas. Tapi perlu dicatat di sini teman-teman, kalau distribusi volume dari Tera 3 Max ini nggak linear. Maksudnya apa? Jadi contoh, speaker ini di volume 50% itu loudness-nya udah kenceng. Mungkin sudah mencapai 75% dari loudness maksimum yang bisa dia hasilkan. Ini kejadiannya mirip seperti Eagle Fortis 2, di mana pertambahan volume dari 0 sampai 50% itu loudness-nya tuh cukup kencang, teman-teman. Lalu, pertambahan loudness dari volume 50% sampai 100%, ini tambahnya cuma tipis-tipis dikit-dikit aja. Jadi, dengan loudness yang dihasilkan dari volume 50% Tera 3 Max ini sudah setara dengan mungkin 75% dari loudness maksimum yang bisa dihasilkan. Hasil tes baterai 10 jam pemutaran musik nonstop ini menurut saya cukup acceptable, sudah cukup solid dan bisa dimengerti. Untuk Bluetooth-nya, Tera 3 Max sudah menggunakan Bluetooth versi 5,3 dengan kodek SBC. Dan seperti speaker Eagle lainnya yang sudah didukung oleh aplikasi Eagle, jalur sinyal koneksi Bluetooth untuk media berbeda dengan jalur koneksi Bluetooth untuk aplikasinya. Hal ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan Tera 3 Max ini
kedua perangkat yang berbeda. Satu bisa dipakai untuk atur EQ di aplikasinya, untuk otak-atik aplikasi, sedangkan perangkat yang lainnya untuk ngeplay media. Entah fenomena ini kelebihan atau kekurangan, saya juga bingung ya. Tapi bisa dibuat seperti itu. Dan kalau kalian habis otak-atik aplikasi Eagle ini di satu perangkat, lalu kalian mau pindah ke perangkat lain, otak-atik aplikasi Eagle juga, maka koneksi dari aplikasi di perangkat pertama, ini harus diputusin dulu teman-teman dari speaker ini. Baru kalian bisa koneksiin aplikasi di perangkat kedua dengan speaker ini. Tapi untuk isi aplikasinya sih seperti yang ada di Fortis 2 maupun Elite XL 2S. Utamanya yang penting itu ya kita bisa atur settingan RGB dan juga otak-atik EQ via aplikasinya ini. Variasi EQ-nya juga sama dengan Fortis 2 maupun Elite XL 2S, teman-teman. Seperti inilah. Kalau gitu teman-teman, sekarang kita langsung aja ke audio sample. Kita mau dengerin dulu audio sample dari Eagle Thera 3 Max ini di berbagai EQ dan kondisi. Dan saya akan jadikan Eagle Elite XL 2S sebagai acuannya di komparasi audio kali ini. Cus! I try to see where my light goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that you have fallen down. So let's take my chances tonight. I gotta choose fight instead of flight. It's really amazing how you got me treading on you now. Different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream of to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met, and you saw me. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn out sweaters, thinking we'll
Oke teman-teman, audio sampel tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat audio dari masing-masing speaker. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi audio yang kalian dengarkan sampai ke telinga kalian. Tapi paling nggak di sini, kita bisa amatin perbedaan karakter audio dari Tera 3 Max ini di berbagai EQ, di berbagai kondisi, dan relatif terhadap Eagle Elite XL 2S. Pertama, secara loudness. Eagle Tera 3 Max ini termasuk cukup kencang untuk ukurannya. Kalau di-compare di volume sama-sama 0-80%, Tera 3 Max ini bahkan lebih kencang dari Eagle Elite XL 2S yang ukurannya lebih gede. Hal ini tapi tentunya karena seperti yang sudah saya bilang tadi, penyebaran volume step di Tera 3 Max ini tidak linear. Dari volume 0-50% itu udah cukup kencang, sedangkan dari 50-100% pertambahan volumenya tidak begitu signifikan. Paling nggak sesignifikan dari volume 0 ke 50%, teman-teman. Kurva distribusi volumenya mirip seperti Eagle Fortis 2. Jadi jangan kaget misalkan kalau volume 70% di Tera 3 Max itu sudah setara dengan volume 80% di Eagle Elite XL 2S. Dengan asumsi masing-masing speaker menggunakan settingan EQ defaultnya. Tapi di volume 100%, Elite XL 2S lah yang lebih powerful. Agak lebih kencang dengan bass yang lebih deep dibandingkan Tera 3 Max. Ukuran nggak berbohong dalam hal ini. Secara karakter audio, Tera 3 Max menurut saya punya presentasi audio yang jauh lebih balance daripada Elite XL 2S. Dia cenderung balance dengan ada kesan warmnya, ya ada rasa kesan V-shape dan warmnya, tapi menurut saya dia masih cenderung balance. Apalagi kalau dibandingin sama Elite XL 2S yang audionya cenderung ke arah lebih warm, bahkan lebih dark. Beda tingkat intensitas treble dari dua speaker ini lumayan berasa teman-teman, by defaultnya. Tera 3 Max by default punya presentasi treble yang lebih keluar, lebih ngecering, lebih extend, dan vokal yang lebih maju, agak lebih kering, dan agak lebih tipis dibandingkan Elite XL 2S yang vokalnya agak lebih lush di sini. Dan juga bassnya lebih deep, lebih berbobot, lebih impactful. Dalam segi bass, ukuran memang tidak berbohong. Meski tentu buat kalian penyuka bass yang lebih tight, bukan penyuka bass yang cenderung woolly, suka bass yang lebih gesit gitu, saya yakin kalian bakal lebih cocok sama presentasi bass dari Eagle Tera 3 Max ini. Lalu, yang juga menjadi sedikit keunggulan lain dari Elite XL 2S adalah staging yang berasa agak lebih melebar ke kiri dan kanan ketika saya dengerin dari depan speaker. Dibandingkan Tera 3 Max yang persepsi soundstage-nya cenderung lebih memusat di tengah, tidak begitu melebar. Meski demikian, berkat presentasi audio yang relatif balance, terutama untuk ukuran speaker Eagle. Ya, di antara speaker-speaker Eagle yang pernah saya review untuk ukuran segini, ini mungkin salah satu yang paling balance presentasinya. Sejauh ini ya, sejauh yang saya ingat juga. Maka dengan presentasi audio yang relatif balance seperti ini, praktis Eagle Tera 3 Max ini secara EQ customnya nggak banyak saya otak-atik yang sampai ekstrim gitu. Nggak se-ekstrim seperti Eagle Fortis 2 yang kapan lalu saya review. Itu EQ customnya saya otak-atiknya cukup ekstrim ya. Atau mungkin Eagle Active 3 Pro itu juga cukup ekstrim saya otak-atik EQ-nya. Sedangkan untuk Tera 3 Max ini dia nggak terlalu ekstrim saya otak-atik EQ-nya. Paling kalau saya otak-atik EQ-nya lagi, saya ubah-ubah dikit jadi seperti ini teman-teman. Dan secara pricing, di harga Rp799.000 ini, Tera 3 Max ini menurut saya sudah cukup tepat secara harganya. Sebanding dengan power dan quality yang dibawa oleh speaker satu ini. Dia berada di atas Tera 3S Plus dan sedikit di bawah Eagle Elite XL 2S. Secara ukuran Tera 3 Max ini bisa dibilang penerus Tera 3 Plus, tapi dengan output loudness dan power yang lebih gede, meskipun masih sedikit di bawah Elite XL 2S. Jadi saya rasa gitu dulu aja teman-teman untuk video review kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya sempat vakum selama 2 sampai hampir 3 bulan ya kemarin. Tapi anyway, sekarang saya cukup senang bisa membuat video ini akhirnya. Meskipun agak telat ya, dibandingkan mungkin channel-channel lain yang sudah ngebahas speaker ini lebih dulu. Sekaligus setelah ini saya akan pindahan ke tempat yang baru, tempat tinggal yang baru, dan nanti tentunya dengan setting tempat rekaman YouTube yang berbeda juga. Oke, kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.